itu lebih daripada patuh. Taat itu ada nilai patuhnya, tertib, beraturan, dan melaksanakan yang dikerjakan. Lalu apalagi di antara ciri orang yang taat itu adalah dia selain mengerjakan, dia mengerjakannya juga dengan baik, bukan asal baik. Jadi kalau dalam pelajaran atau sekolah biasanya misalnya gini, jika ada seorang siswa yang mengerjakan PR, disuruh bikin PR, dia kerjain PR, itu patuh. Lalu dia mengerjakan PR-nya itu bukan yang penting selesai, jawabnya asal aja lah, gitu kan? 2 tambah 2 10, 3 tambah 3 100, asal-asal aja. Tapi yang penting kerjain, bukan yang penting kerjain. Jadi orang patuh, orang taat itu bukan yang penting kerjain, tetapi dia mengerjakannya dengan baik. Itu orang taat. Makanya patuh dan taat itu lebih dalam makna taat. Yang ditetapkan Allah kepada kita adalah hati kamu taatlah, bukan patuh. Kalau patuh itu khudu itu maknanya patuh. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertaat kepada Allah dalam arti tertib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Atau tertib untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Jadi ketaatan itu ada 2 dimensi, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ada 2 kondisinya. Sehingga jika ada orang yang mengerjakan perintah namun tidak meninggalkan larangan, belum bisa disebut sebagai hamba yang taat. Atau sebaliknya, dia meninggalkan yang dilarang tetapi tidak mengerjakan perintah, juga belum bisa disebut sebagai hamba yang taat. Hamba yang taat, dia kerjakan dua-duanya. Yang diperintah dia kerjakan, yang dilarang dia tinggalkan. Itu taat. Taat kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Jadi nilai taat kepada Rasulullah SAW itu diletakkan setelah taat kita kepada Allah. Sehingga seseorang yang taat kepada Rasulnya seakan-akan dia sudah menaati Allah. Ini untuk menggambarkan betapa tingginya kedudukan para Rasul dalam pandangan agama kita. Menaati mereka, menaati para Rasul itu seakan-akan kita sudah pasti taat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena para Rasul adalah representatif atau perwakilan dari kehendak dan aturan yang Allah Subhanahu wa taala terapkan di muka bumi. Dan tidak mungkin seorang nabi atau seorang rasul ketika memberikan suatu perintah atau melarang dari sesuatu, tidak mungkin itu bertentangan sama Allah Tuhan. Sebab apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, semua dibimbing oleh Allah. Jadi aman. Ya, mengikuti Rasul itu aman. Dia untuk mengikuti Allah langsung, taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah secara langsung. Sebab tidak mungkin Nabi sama Rasul perbuatannya menjadi perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah wa ulil amri minkum. Dan taatlah kamu kepada ulil amri di antara kamu. Sementara ini kita bisa artikan umara, maksud ya, itu para pemerintah. Tapi nanti ayat ini tidak membatasi hanya kepada para umara, tetapi orang-orang yang memiliki di pundak mereka itu ada beban wewenang untuk mengatur urusan kita. Itu ulil amri juga. Dari yang paling kecil, misalnya pengurus RT, ya, pengurus RW, nanti naik ke atas. Atau kalau kita di masjid berarti ya DKM, itu ulil amri itu. Para DKM itu ulil amri. Jadi kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Nah, meskipun ini ayatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah ini berpuluh, ya, ati Allah, ati Rasul gitu kan. Wa ulil amri. Wa ulil amri. Kita lihat
Ati Allah, ada atiunya, ya kan? Ati Allah, ada atimu di situ. Lalu wa ati'u ar-rasul, ada ati'u lagi, ya kan? Tapi begitu ulil amri ada nggak wa ati'unya? Kagak ada, ya kan? Nggak ada. Sehingga ketaatan kita kepada ulil amri tidak boleh sama dengan ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Nggak boleh sama. Sangat besar ada potensi bahwa kalau taat kepada ulil amri yang seperti ini berarti tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Tapi kalau Allah dan Rasul ketaatannya anti-umum terus anti-umum udah sepaket sama udah. Begitu ulil amri nggak ada kata anti-nya di situ. Menunjukkan apa? Wah bisa beda nih. Tidak semua ulil amri, tidak semua urusan ulil amri. Dan bahkan jangan kalau kita taati malah nggak taat sama Allah itu kan. Kalau kita taati ulil amri ini, jangan-jangan malah tidak taat sama Rasulullah SAW. Akhirnya bobot daripada ketaatan kepada ulil amri itu. Dan padahal apa? Itu harus disesuaikan dengan Allah Rasul. Karena tidak mungkin Rasul menyuruh kepada maksiat. Kalau ulil amri masih mungkin, ya kan? Masih mungkin. Nah, makanya di sini tidak pakai tadi. Ketika ulil amri kita ternyata menyuruh kita untuk mengerjakan hal-hal yang ternyata bertentangan dengan aturan Allah, maksiat, maka kita sebagai makhluk, sebagai seorang hamba, sebagai seorang rakyat dilarang untuk taat kepada mereka. Sebagai seorang hamba kita harus menjadikan perintah Allah dan perintah Rasul itu di atas segala. Tanpa ada makhluk itu maksiat. Itu ayat mukadimah daripada bab 80. Kita bacakan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala 'ala al-mar'i al-muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma wa fi illa ayyumar bi maksiatin. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ata muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda yang artinya wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan untuk taat kepada pemimpinnya. Fima ahabba wa kariha. Baik yang diperintahkan pemimpin itu adalah hal yang dia sukai, wa kariha atau hal yang dia tidak sukai. Illa ayyumara bi maksiatin, kecuali pemimpin itu menyuruh kepada maksiat. Menyuruh kepada maksiat. Fa idza umira illa ayyumara bi maksiatin, kecuali dia disuruh untuk bermaksiat. Faidah umiro bi maksiatin, maka jika dia diperintah untuk maksiat atau disuruh untuk maksiat, fala sam'a wa la ta'ata, maka tidak boleh dia mendengar, tidak boleh dia taati pemimpin yang seperti itu. Ya muttafaqun alaih. Ini hadis sangat kuat ya, karena muttafaqun alaih. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita kaum muslimin untuk senantiasa menerima perintah, ketetapan, keputusan para pemimpin kita dan bersikap taat. Bahkan Nabi di sini menyebutkan dengan redaksi yang memberikan faedah bahwa hal itu bermakna wajib. Baik ketika sang pemimpin itu menetapkan perintah atau kebijakan yang kita sukai atau yang kita nggak sukai, itu kita wajib taat selama bukan maksiat. Nah, contoh hal yang kita tidak suka adalah jika terjadi perselisihan masalah harta yang sering terjadi itu misalnya tanah. Ada dua tetangga yang berselisih, ribut masalah batas tanah, dibawa kepada hakim. Nah, lalu hakim setelah menyelidiki bla 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 bla, oh ketahuan
bukan haknya Pak B. Maka dia diponis oleh kodi, oleh hakim, oleh pemerintah, diponis bahwa tanah ini milik Pak A dari sini sampai sini. Adapun tanah milik Pak B dari sini sampai sini misalnya. Maka si B harus patuh, walaupun dia tak suka, harus wajib. Kalau sudah ada pendidikan yang sifatnya sesuai dengan hukum, sesuai dengan kaidah, tak wajib. Bahkan pada titik tertentu kadang-kadang hakim itu ya, bisa menceraikan suami istri. Jadi perceraian itu kan bisa karena talak dari suami, bisa karena tuntutan dari istri, pengajuan, bisa karena hakim yang intervensi. Itu bisa. Nah, jika kemudian hal itu sesuai dengan syariat, maka wajib taat. Walaupun dia nggak suka. Misal ada dua orang suami istri, dia kan menikah, dan mereka ini, masya Allah, misalnya saling mencintai, saling menghargai, hak dan kewajiban ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Ada apa? Kan biasanya kan gonjang ganjing karena nggak seimbang sama kewajiban. Nuntut hak aja, tapi kewajiban nggak dipenuhi. Apa yang betul? Ini suami istri ini pokoknya semuanya aman, kuat, teratur, bahagia udah. Cuma emang belum punya anak, ya namanya rumah tangga. Berjalan pernikahan sampai masuk tahun kelima misalnya, tahu-tahu baru ketahuan ternyata ini adalah satu bapak. Waduh, ya kan? Ternyata satu bapak. Yang satu dari istri sahnya, yang satu dari istri siri misalnya, gitu. Tapi kalau itu sampai, nah bagaimana? Nggak bisa pakai kaidah. Oke, kita masih saling mencintai, nggak bisa udah hakim tak gitu ini kan? Kata hakim rusak, nggak boleh harus taat. Mau saling mencintai mau apa? Karena sudah tahu. Kalau nggak tahu bercerai, nggak tahu sampai mati sama nggak tahu. Tapi begitu dia tahu, ada pengetahuan di situ. Apalagi yang tahunya hakim di sana, wah udah putus sama hakim pernikahan. Mau masih saling mencintai, kayak mau apa nggak ada urusan, akan dibatalkan. Makanya dulu ada di sebuah kampung itu, tapi bukan di Indonesia, itu ada hakim itu, hakim dan kodinya itu sampai membatalkan 300 pernikahan. 300 pernikahan. Pada akad itu tidak sah. Setengah tahun dibatalkan, lalu akad ulang kayak gitu. Ini mahal loh. Selama bukan maksiat, apakah hal itu kita sukai atau kita nggak sukai, itu kita. Lagi asik-asik enak-enak menikmati kenyamanan, datang surat perintah, bahkan kemudian perang, negara membutuhkan Anda. Oh enggak, bismillah. Walaupun nggak suka, kalau militer misalnya gitu, membela negara, bismillah pada akhirnya. Tapi mahal kalau mau suka mau nggak suka itu kita selama bukan maksiat. Tapi kalau maksiat lah tidak boleh kita bersikap taat kepada mereka. Hadis yang kedua, wa anhu qala kunna nubayyi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati yaqulu lana fi mastata'tu muttafaqun alaih. Dan masih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami berbaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, untuk selalu mendengar dan taat, menerima dan taat. Yaqulu lana fi mastata'tu. Kata Nabi, pada hal-hal yang kamu sanggup melakukan, pada hal yang kamu sanggup melakukan. Nah, disinilah kebijakannya seorang pemimpin. Karena dia menyadari bahwa perintahnya itu wajib untuk ditaati. Maka ketika memberikan perintah, pemimpin yang bijak selalu memberikan perintah yang terukur
Jadi ada istilah teranak dan terukur. Jangan mentang-mentang, ya mentang-mentang. Nggak boleh mentang-mentang. Ya, kan? Pemimpin hakikatnya adalah pelayan bagi yang dipimpin. Nah, makanya dalam Islam disebut khalifah. Ya kan, khalifah. Nah, khalifah itu dari kata khalaf. Khalaf itu khalfun itu di belakang. Jadi seorang khalifah itu idealnya adalah mereka yang selalu mengedepankan urusan umat dan mengakhirkan urusan pribadi dan kelompoknya, bukan malah tetapi. Iya, pakai bola apa adanya gitu kan, penting gua makmur katanya. Waduh, ya itu kan khalifah namanya itu, raja itu namanya gitu. Iya raja, dengan semua maunya. Raja pun ada juga yang baik, soleh gitu kan. Jadi dalam bahasa khalifah, kenapa khalifah? Karena dia belakangan. Lihat bagaimana misalnya dalam khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebelum menjadi khalifah, saat masih jadi gubernur, ada istri yang pakai baju bagus, punya perhiasan emas segala macam. Begitu jadi khalifah, hari pertama jadi khalifah, dia pulang ke rumah, bilang ke istrinya, "Dek, emas-emas kamu ini, baju-baju kamu yang bagus ini udah kita wakafin ke Baitul Mal." Loh, kenapa? Karena ini saya jadi khalifah. Saya nggak mau pakai kayak ini. Yang sampai dia Allah hisab kita hidup mewah tapi masih ada rakyat kelaparan. Tapi ini bukan perintah, kata beliau. Ini nasihat dari saya. Kalau kamu mau, alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa. Tapi maaf, kita cerai. Pilih sendiri, gitu kan. Istrinya juga anak orang kaya, bangsawan juga. Udah tak, kita susah bareng-bareng, senang bareng-bareng. Lepas semua. Sehingga kata orang-orang kata yang dulu pernah berkunjung ke rumahnya atau jadi gubernur, begitu berkunjung ketika jadi khalifah, nyari di mana khalifah Umar bin Abdul Aziz. Orang duduk di sebelah, lagi ngapain? Kalau bahasa kita lagi ngaji tembok. Ada yang letak ternyata dikerjain sendiri. Masya Allah. Nah, itu baru khalifah. Ya, cuman saya umurnya pendek, ya. Jadi khalifahnya nggak lama-lama, cuma 2 tahun. Habis itu meninggal. Padahal kata para ulama yang hidup di zamannya tidak pernah kami lihat ada kemakmuran yang seperti itu. Di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kemakmuran merata. Sampai-sampai apa? Kami takut jangan kiamat bentar lagi datang ke kiamat. Kok apa hubungan sama kiamat? Karena di antara ciri-ciri kiamat adalah udah dekat ada kemakmuran itu luar biasa. Sehingga orang itu keluar rumah dari kita bawa zakat emas, nyari-nyari orang mustahil itu nggak betul. Siapa yang fakir di situ nggak ada. Jadi pas mau dikasih kata yang ini, saya juga mau zakat ini, kata itu gitu buat. Nah, itu udah ada kiamat. Dinas mau sudah mampu. Tapi itulah khalifah yang sebenarnya, pemimpin yang sebenarnya, yang mengedepankan urusan umat, urusan rakyat, urusan masyarakat, dan bersikap wara, hati-hati. Ya, jangan sampai sekali-kali kita ini mengambil ya, dan harta tanpa hak. Salah dari naudzubillah dari. Nabi pernah menyebut ittaqul dzulma fa innal dzulma dzulumatun yawmal qiyamah. Takutlah kamu untuk berbuat zalim, karena kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan yang meliputi kamu nanti pada hari kiamat. Karena kegelapan adalah situasi yang sulit. Ya, sebab jangankan orang yang tidak soleh, jangankan orang yang bukan ahli ibadah, seorang ahli ibadah dengan banyak ibadah ritual, misal sholat, puasa, zakat, zikir, ya bahkan jihad. Tapi kalau dia adalah pelaku kezaliman, maka pasti tersangkut dia. Naudzubillah. Ketika mau menurunkan itu tidak ada yang angkat tangan. Tunggu ya Allah, dia zalim pada saya, dia merampas harta saya, dia ini, maka akan selesaikan. Tapi pada hari itu ya Allah, dia mau pilih walaupun. Tapi pada hari kiamat itu hari yang nggak ada jual beli, nggak ada transaksi dengan duit, nggak ada order akhir untuk orang dalam.
yang berpotensi paling besar dan paling berat dan paling banyak di dalam berbuat zalim adalah pemimpin. Betul? Nah, makanya berat. Tidak hati-hati, salah dia dalam kebijakan tanda tangan, wah, zalim, selesai. Berat juga. Bagaimana dia mau minta maaf kepada ratusan juta orang? Aku tuh mau muslim maupun muslim yang dia zalimi sama dosanya, sama-sama berdosa. Bukan dia bukan muslim ini kalau zalimi nggak bisa, nggak boleh. Bahkan Nabi menyebut man ada zimminya fakot ada. Barang siapa menyakiti seorang kafir zimmi berarti telah menyakiti. Sementara kita menyakiti kafir itu mengganggu Allah dengan begitu, mendatangkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah kita. Maka fi maslahat seorang pemimpin ketika memberikan perintah terarah terukur, jangan melampau. Jangan terlalu berat. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, misalnya ketika Rasul memanggil jihad, maka orang-orang berangkat itu banyak yang ngantri, tapi Nabi selalu seleksi. Nabi nggak mau tadi. Siapa yang baru menikah? Saya. Wah, suruh keluar. Baru nikah. Jangan perang dulu. Yang akan datang aja. Saya ngomong gitu ya. Baru nikah besok. Datang. Siapa yang anak tunggal? Saya. Suruh keluar sama Nabi. Asal orang tua kamu gitu kan? Anak tunggal itu perang. Begitu sebenarnya. Saya masih punya utang. Saya Rasulullah. Saya mau jihad. Saya dapat pahala syahid. Iya, kamu jihad. Pahala syahid dapat. Perlu nama saya. Kasih tahu gitu kan? Jadi tak perlu duit Pak. Enak mati syahid gitu kan? Iya selesai urusannya. Tapi utangnya itu gimana? Mau nagih itu dapat ingat. Atau pulang-pulang gitu. Kecuali ada yang mengatakan, ya Rasulullah utangnya saya nanggung. Nah, itu boleh itu. Jadi itu Nabi tidak memberikan beban perintah yang melampau, karena Allah mengajarkan ada la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tak berikan beban pada kita yang melebihi kemampuan. Maka jangan jadi pemimpin pakai haji mumpung. Ya, termasuk beban yang berlebih adalah apa? Menuntut sesuatu dari bawahan yang di luar prosedur yang dibenarkan. Sehingga bawahannya repot nyari ini nyari itu, bosan orang kacau itu berarti. Kedolimannya jadi mereka di mana-mana. Ini ditekan sama atasannya, dia nggak lagi di bawah turun aja begitu. Tekan. Pokoknya cari setoran, nyeser, habis nyeser nyasar, kan gitu. Kebanyakan seseran, kebanyakan sasaran. Nah begitu. Cuma Allah bilang tadi. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khala'a yadan min ta'atin laqiyallahu yawmal qiyamati wa la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi umrihi bai'atun mata ma'ikatan jahiliyatan rawahu Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain, sahabat Abdullah bin Umar pernah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, ini Nabi pakai bahasa kiasan, ya. Barang siapa yang melepaskan satu tangannya dari taat, maksudnya begini. Barang siapa ya kan, yang keluar dari baikatnya, berarti berkhianat, begitu kira-kira. Barang sampai keluar dari baikatnya atau berkhianat, maka ketika dia menghadap Allah, la hujjata lahu, bukan ada hujjah. Maknanya apa? Ini sebuah ancaman ya, ancaman. Jangan mengingkari baiat yang sudah kamu berikan, begitu saja. Dan barang siapa yang mati sementara dia tidak berbaiat, maka dia matinya seperti mati orang jahiliyah. Matinya dalam keadaan jahiliyah. Alhamdulillah. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya begini, misal kita tambah praktis saja. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, sempat terjadi diskusi di antara para sahabat tentang siapa yang harus menjadi khalifah pengganti beliau.
Kemudian ditunjuklah setelah alot, ya ada alot, lalu dibacakanlah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, proses itu tidak sebentar, memakan waktu sampai 3 hari 3 malam. 3 hari. Sehingga jenazah Nabi itu dikuburnya itu mundur, ya, tidak langsung, sebab langsung ketemu siapa yang menjadi khalifah setelah itu. Apa sih urgensinya masalah khalifah itu? Sampai-sampai menunda penguburan jenazah Rasulullah SAW. Karena masalah pemimpin ini adalah untuk menjaga kesatuan dan persatuan umat. Sebab pengganti sang Rasul dalam konteks kepemimpinan nanti tidak hanya menggantikan beliau sebagai imam dalam masalah agama, sebagai rujukan fatwa, teladan di dalam beragama, imam sholat, tetapi juga dalam urusan negara seperti surat menyurat, perkara salat, perkara zakat, perkara militer, itu hal yang terus. Maka seorang imam yang dipilih di sini adalah imam dalam hal pemerintahan administratif dan juga agama. Harus ada dalam, kalau tak pecah, ya. Nah, oleh karena itu, siapa yang tidak berbaikat kepada sang imam yang sudah dipilih, ya, untuk mengurus masalah umat dan menjaga persatuan, ini yang jahiliyah. Menariknya, semua sahabat pada akhirnya berbaikat kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Mereka menyatakan hubungan dan setia kepada dia. Tapi ada satu orang sahabat yang menunda baikatnya sampai 3 bulan. Begitu udah lewat waktunya, baru datang. Dan itu sempat menjadi bahan pembicaraan orang. Siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang. Ketika datang berbaikat kepada sahabat Abu Bakar, ibu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Abdul Hasan, wahai Ali, kamu terlambat sekali berbaikat. Tapi sahabat Ali ketawa dulu, bersumpah berbaikat. Nah, kenapa dia terlambat? Karena menghargai istrinya. Sebab istrinya Sayyidina Ali, yaitu Sayyidah Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sempat ada perbedaan pendapat dengan sahabat Abu Bakar terkait masalah tanah pada, di mana Sayyidah Fatimah mengatakan itu tanah waris bapak saya karena dimiliki oleh bapak saya, itu Rasul. Kata Abu Bakar, iya itu memang milik Rasul ketika Rasul masih hidup, dan ketika Rasul wafat itu menjadi milik umat. Kenapa? Karena para nabi tidak mewariskan harta kepada keturunannya atau keluarganya, sehingga harta yang dimiliki sang nabi ketika masih hidup, saat nabinya wafat, harta itu masuk ke Baitul Mal. Sayyidah Fatimah tak setuju. Akhirnya sahabat Ali menunda baikatnya, menjaga perasaan istrinya. Begitu Sayyidah Fatimah wafat, tak lama wafat. Barulah sahabat Ali berbaikat kepada sahabat Abu Bakar. Artinya apa? Sahabat Ali menghindari konteks ini, yang sampai sudah ada yang dibaikat dan dibaikat ini oleh orang-orang yang soleh, tapi kita malah nggak mau ikut berbaikat kepada pemimpin yang soleh. Itu kalau mati dalam keadaan itu mati jadi. Atau kalau sudah dia berbaikat, dia lepas tangan, dia pergi berjalan, maka dia nggak ada ujian di hadapan Allah, mendatangkan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, ini 3 hadis ya, 1 ayat dan 3 hadis yang bisa kita baca sebagai awalan. Barangkali ada yang mau atau yang tanyakan atau sampaikan, ditambahkan saya persilakan. Sudah dengan ini, monggo. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi
tidak bisa harus kita laksanakan. Tapi ini orang tua yang ini tadi kalau seandainya taat, hanya yang tidak boleh taat hanya yang bermaksiat. Dan saya tanyakan begini Ustaz, ini dampaknya seperti apa kalau seandainya yang ketiga yang terakhir itu Ustaz, yang itu kita tidak bisa melaksanakan atau istilahnya membangkang, kita tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pimpinan ini, yang ya tentunya yang baik yang tadi yang kan kejelekan itu seperti apa? Apakah memang kita berdosa, apa kita bagaimana? Karena itu memang itu kan tidak wajib betul-betul seperti yang wa'adullah dan jika seseorang membangkang dari perintah pemimpinnya, padahal perintah tersebut bukan maksiat, ya, bahkan perintah tersebut adalah perintah yang mendatangkan maslahat. Misalnya kata pemimpinnya, tolong dibuat terusan ini agar ada sodetan baru supaya airnya itu terbagi antara dua sisi sawah misalnya. Ya nggak mau, ya kan? Dia nggak mau kerjain. Akhirnya apa? Sawah ini kurang air. Padahal pimpinan sudah mulai rapat, sudah mulai mengundang ahli untuk ngasih pandangan-pandangan. Tapi dia nggak mau kerjain. Kenapa? Satu mungkin malu, kedua mungkin merasa nggak ada untung. Ya kan? Dia hanya ubah-ubah. Bukan masalah dunia, bukan masalah agama, masalah dunia, masalah administratif, masalah tugas. Tapi dia orang percaya. Ini apa dampaknya? Apakah dia berdosa? Dia berdosa. Dia maksiat. Dia maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena mengabaikan perintah dari pemimpinnya yang mendatangkan masalah. Dia berdosa. Kamu tidak tegar ya? Pak Tegar. Tadi yang sudah. Terima kasih saya untuk yang satu untuk kembali. Ini mengatakan ke artinya di hadis yang terakhir tadi saja. Hadis akan dikasihkan kata-kata pada seluruh kata-kata itu maksudnya dalam keadaan itu maksudnya artinya di riwayat lain yang saya memecah belah. Kalau muslimin makanya sama dengan dia mungkin lebih benar-benar. Terima kasih saya berkati. Baik, baik. Jadi seseorang yang ketika sudah datang sangat untuk berbaiat kepada seorang pemimpin yang baru, dan pemimpin ini sudah disepakati oleh banyak ulama yang soleh, orang yang soleh, orang yang bersih, maksud bagi para ulama buat ini masuk pemimpin yang adil, misalnya Imam Mahdi misalnya gitu kan. Tetapi dia tidak mau berbaiat, gitu kan? Itu kan di ujungnya nih, ya kan? Walaysa fi unuqihi bai'atun, di lehernya tidak ada baiat, maknanya dia tak mau berbaiat pada pemimpin yang adil, yang soleh. Maka dia mati seperti mati dalam keadaan dia. Kenapa demikian? Karena sikap tidak mau menampakkan kesetiaan. Kan berbeda itu bercerita menampakkan kesetiaan kita. Ketika dia tidak mau berbaiat, kondisi itu bukan hanya dia pribadi pada akhirnya. Tapi kalau dia punya pengikut, punya kelompok, maka akan menjadi takutan. Bos kita tak mau, Tuhan kita tak mau beda. Berarti Tuhan tak ada seperti itu ya. Diikuti oleh dia tidak menampakkan bedanya, itu sama dengan menampakkan ketidaksetujuan dia dengan si fulan yang juga. Dan ini adalah salah satu bentuk yang pecah belah di masyarakat di umat. Sehingga sekarang ada kubu yang pro kepada baiat, ada kubu yang tidak mau. Jadi tidak selamanya sikap netral itu baik. Oh saya bukan nggak suka, saya netral aja.
dengan ente bersikap netral, maka terbuka celah di sini bagi orang yang tidak sepaham dengan si itu untuk mengatakan apa. Nanti tanya dia sama orang lain, kenapa ini merah? Itu sehat lagi kamu merah. Nah kan dia begitu. Padahal si bulan alasannya mungkin lain, sekedar dia ngambil ikut-ikutan. Tapi bisa dimanfaatkan itu. Nah, sehingga nyambung sama hadis yang lain bahwa memecah belah pada akhirnya ada berkubu-kubu di situ. Itulah kenapa meskipun dia itu tidak suka, tetapi demi kemaslahatan yang utama adalah asyur, berkompromi. Seperti pada zaman Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, demi menjaga Rasulullah, maka beliau menurunkan dirinya dan sebagai khalifah dan berbaikat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Demi apa? Menjaga persatuan. Jangan sampai kubu-kubu lagi. Kubunya kelompoknya Alawiyyin, kelompoknya Bani Umayyah. Ini kan jadi senjata musuh. Jadi orang yang sudah ada kesempatan, sudah datang waktu, sudah ada sosok yang tepat, yang dipandang oleh orang-orang yang bersih hatinya, para auliya, sebagai orang yang layak untuk dilihat sebagai seorang Imam Mahdi, tetapi dia tak mau. Nah, dia seperti mati ini. Satu, dia memecah belah, kedua, dia tidak ada pemimpin, yang ketiga, dia tidak di golongan yang soleh pada masa itu. Seperti orang Jahiliyah, tidak ada yang bertanggung jawab dari kelompok mana-mana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kira itu. Ada pun memecah belah, wah ini. Memecah belah itu dosanya berat. Dosanya sangat berat. Nggak usah pecah belah. Nabi itu pernah melihat sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau saya salah ingat, itu pakai baju yang lain gitu, baju yang nggak lazim, torbus yang tidak lazim, ya kan? Itu sama Nabi suruh buka, ya, jangan, karena aku soal ini kita berdoa, pakaian ini akan buat kamu jadi nyentrik itu jadi beda yang lain, udah usah, ya kan? Belum cahlah belum gitu kan, ya itu belum cahlah belum, ya kan? Baru ingin tampil beda aja udah jangan dah gitu kan. Nah, ini kita kan biasa pakai sarung udah biasa ya, pakai gamis udah biasa ya. Jangan nanti udah pakai jas, pakai dasi, jangan gitu kan. Itu dari hari mau berangkat ada perkawinan, tidak asal jamaah pakai jas, pakai ini pakai itu, kan jadinya nyentrik itu nanti terkenal tuh kalau Pak Fulan pakai jas, kalau ada yang pakai jas di dalam salah pasti Pak Fulan kan begitu nanti itu nggak dianjurkan. Pakai jas, pakai dasi, pakai celana, gitu kan, kaos kaki, gitu kan. Walaupun sah salatnya, cuma jadi aneh, jadinya trik dia sendiri. Nah, Nabi itu nggak senang gitu. Apalagi pecah belah nih. Apalagi pecah belah. Jadi yang trik yang menonjolkan dirinya berbeda dari yang lain itu Nabi nggak senang. Apalagi terang-terangan pecah belah supaya orang itu berbeda-beda. Itu ya. Allah. Nanti kemana-mana nih kalian, misalnya antum sholat masjid yang nggak kunut, imamnya habis ruku, lama dia berdirinya, terus antum kunut sendiri, kan jadinya itu sebetulnya, ya. Atau sebaliknya, di masjid yang kunut, orang pada kunut dia nggak entrik itu sebetulnya. Jadi kemana-mana tuh, jangan entrik. Allah. Nah, ada pun jahiliyah di sini. Bagaimana jahiliyahnya? Sebagai ulama ada yang mengatakan jahiliyah itu bahkan sampai pada tingkatan dicabutnya iman. Jika dia tidak mau berbaikat karena mengingkari ya, utama orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa dicabut oleh Allah. Tapi kalau dia tidak sampai pada tahap mengingkari, tetapi yang timbul rasa dengki, hasut, dia nggak mau karena dia hasut, maka bukan cabut iman, tetapi dicabut haknya sebagai orang yang taat kepada Allah yang saleh. Yang mungkin dia akan digolongkan sebagai orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang bodoh, yang berpaling dari kebenaran. Jadi jahiliyah kalau dia nggak cabut iman, adalah orang yang dianggap bodoh karena sudah ada kebenaran tapi dia melarikan diri dari kebenaran tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kira itu. Sholat tadi siapa? Pak Ani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai perceraian diputuskan sama dipisahkan sama hakim tadi Ustaz. Yang pisahkan hakim tadi. Itu berarti kan karena hubungan tali darah atau gimana, kan ada perkawinan yang diperbolehkan, ada yang enggak ya. Itu dari perkawinan itu siapa saja yang bisa nikah sama siapa saja. Jadi enggak bisa dari saudara-saudara itu ada yang sepupu-sepupuan, ada yang enggak boleh nikahkan. Itu siapa saja yang bisa dinikahkan itu Ustaz. Mahram, masalah mahram ya. Ya, secara garis keturunan ini ya ada orang-orang yang enggak boleh dinikahkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya masalah muharramat. Siapa saja wanita yang tidak boleh kita nikahi. Begitu ya, tidak boleh kita nikahi ya. Ya. Pertama, kita laki-laki tidak boleh menikahi ibu kita, ya. Baik ibu kandung, ibu tiri, atau selirnya ayah kita. Jadi bahasa kami begini, wanita manapun yang pernah didukhul, paham ya? Wanita manapun yang pernah didukhul atau dijima oleh ayah kita, maka wanita itu menjadi haram untuk kita. Mau dia istri kan, mau apa misalnya, selirlah misalnya, apa budak kejadian budak perempuan gitu kan. Bagaimana kalau zina? Nah, kalau itu wanita adalah dizinahi, misalnya ada seorang anak punya bapak yang sedang zina dan bapaknya menzinahi banyak perempuan, gadis-gadis misalnya. Kalau bapaknya meninggal atau masih hidup gitu kan. Nah, bagaimana dia si anak ini? Boleh tak dia nikah sama yang dulu dizinahi sama bapaknya? Nah, itu ulama ada perbedaan pandangan. Karena sebagian ada yang mengatakan yang tidak boleh itu adalah wanita yang dinikahi oleh ayah kita. Artinya yang dijimanya dalam keadaan setelah menikah yang sah. Adapun dalam keadaan kalau dizinahi kan bukan karena nikah, maka tetap boleh untuk kita nikahi. Itu biasa itu berarti apakah ini nikah atau nikah ini bahasa halus dari jima gitu kan. Itu pasti ketemu beberapa pandangan. Ya kan? Cuman kalau saya pribadi yang saya ambil adalah manakah hal hukum adalah yang dinikahi oleh ayah kalian, karena hubungan badan sebab jima itu tidak dianggap sebagai nikah ya. Jadi saya ulangi, wanita yang haram kita nikahi adalah pertama wanita yang dinikahi oleh ayah kita. Jadi ibu tiri bisa nyambung dengan itu kan. Yang kedua adalah jadi ibu kandung, ibu tiri, kemudian anak perempuan kita. Kita harap menikahi anak perempuan kita. Yang ketiga, kita harap menikahi anak tiri, ya kan? Anak tiri kita itu harap kita nikahi kalau kita sudah menjimat ibunya. Jadi misalnya gini, ada seorang laki-laki menikah dengan seorang janda, ya misal ya. Dan janda itu punya anak perempuan, gadis. Nah, nikahnya pagi. Nah, begitu zuhur, lagi di rumah, lagi santai, datanglah si anaknya janda ini. Mungkin bekerja di mana? Bukan di Batam. Begitu kawin lagi, dia datang ke Bekasi, mengucapkan selamat. Gitu kan. Nah, begitu mengucapkan selamat, kemudian si suami ini nanya ke istri yang janda tadi itu, ini siapa? Ini anak gadis saya. Oh, cantik kan anak kamu ya, katanya gitu kan. Udah, kamu saya cerai, saya talak, saya nggak mau sama kamu, saya mau nikah sama anak kamu aja misalnya gitu kan. Nah, kayak gitu dalam fikih sah. Ya, kan? Dengan catatan dia belum menjimat si ibu. Tapi kalau udah dijimat ibunya, udah anak tadi haram. Gitu ya. Tapi kalau dibalik, si laki-laki ini menikahi anak gadisnya, ya kan, dan belum jimat. Begitu siang datang masih ibu ucapkan selamat, dia nanya ke istrinya, itu siapa dek? Itu ibu saya. Bang, loh kok cantik kan ibu kamu? Udah kamu saya cerai aja, saya mau sama ibu kamu. Nggak boleh, walaupun belum dijimat. Sekali jadi ibu, tetap jadi ibu. Nah, gitu. Jadi saya urutkan ya, wanita yang harus dinikahi pertama adalah ibu kandung kita. Lalu setiap perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah kita. Lalu adalah putri kandung kita.
lalu putri tiri kita jika kita sudah menjimat ibunya. Kemudian adalah saudari kandung, baik kakak kandung yang perempuan atau adik kandung yang perempuan. Nah, kemudian ibu berarti nenek, ya nenek juga nggak boleh. Gitu kan. Nah, kemudian keponakan kita dari keponakan kita ya, kita punya apa namanya? Kita punya kakak atau adik gitu ya. Nah, lalu mereka punya anak perempuan. Gimana nanti kalau mereka menikah, udah nggak ada bapaknya, kita jadi wali sebagai paman dari pihak laki-laki, ya, paman dari pihak laki-laki. Nah ini kita nanti menjadi wali, gitu kan. Kemudian yang tidak boleh kita nikahi juga adalah yang satu susu. Ya, nanti ulama sedikit berbeda pendapat tentang apakah susunya harus langsung atau pakai dos atau berapa teguk. Ada yang mengatakan 3 teguk, ada yang mengatakan sampai si bayinya puas, gitu kan. Nah, jadi pendek kata udah tentu hati-hati kalau saudara sesusu itu jangan. Makanya nanti yang suka mendonorkan ASI harus lebih berhati-hati. Tidak anak siapa, jangan donor ASI taruh di bank ASI. Kan yang ambil bisa siapa aja, kita nggak tahu. Ya kan, takutnya ketemu baru udah gede, loh ini kamu satu susu, aku merotot, wah susah kan? Ya kan, udah kagum jatuh cinta nanti repot urusan. Ya kan? Itu diharapkan. Nah, ada pun sepupu, ya. Nah, termasuk yang diharapkan apa? 2 saudari kandung yang dikumpulkan dalam satu waktu. Jadi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, atau aja namanya mawar, menikahi mawar. Begitu ngajak begitu menikah, hari ketiga si mawar bilang ke suaminya, "Bang, kita ke kampung yuk, nengokin ibu," misalnya. "Ibu kamu siapa?" "Pak, sama adik saya." "Ya udah ke kampung." Begitu sampai kampung ternyata ada anak gadis cantik namanya Melati, adiknya mawar. "Nah udahlah, Melati saya kawinin juga." Kumpulan tuh Mawar sama Melati, itu nggak boleh satu waktu, kecuali dia udah cerai dengan si mawar atau si mawarnya meninggal misalnya. Nah dia bisa nikahin Melati, bisa naik ranjang atau turun ranjang. Tapi kalau dikumpulin satu waktu, saudara kandung ini haram. Jadi dia untuk sementara dia diharamkan karena ada ikatan pernikahan, gitu kan. Nah, ada pun sepupu itu boleh dinikahi dalam pandangan agama, kecuali ada orang Padang dulu saya nggak mau, gitu kan. Nah, tapi kalau sepupu dalam agama boleh menikahi sepupu, berarti menikahi anaknya paman atau anaknya bibi, itu boleh dinikahi. Cuma kata para ulama ini satu kali saja. Maksudnya begini, misalnya si A, anggaplah namanya Ali. Ali menikah dengan seorang perempuan sepupunya, ya kan, sepupunya nikah. Terus Ali dan sepupunya ini yang sudah menikah ini punya anak, anggaplah namanya Zaid. Nah Zaid ini nanti nikahnya sama yang jauh, jangan Zaid nikah sama sepupunya lagi, loh, jangan begitu. Jadi dua tingkat tuh sepupunya, jangan. Karena bapak ibunya itu bersepupu, begitu dia menikah, maka anaknya nanti menikahnya sama yang jauh. Jangan sama sepupu lagi, nanti sepupu lagi, gitu kan, sampai 3 generasi sepupu semua nikahnya. Jangan, jauh-jauh. Kenapa diperintahkan yang jauh, gitu kan? Menghindari terjadinya DNA yang kacau. Ya, karena terlalu dekat, takutnya ada mutasi genetik. Mau bilang ada cacat, ada ini, ada itu, gitu kan. Takutnya begitu. Makanya walaupun boleh menikah dengan sepupu, tapi cukup 1 kali saja yang awal ini, lalu bawahnya nikah sama yang jauh. Gitu kan? Bawa. Tadi siapa? Ada mau Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada suami istri bercanda gitu ya, "Oh kamu cerai sama bapak," itu bagaimana caranya? Yang mana ini pertanyaan yang mana caranya laki-laki sama perempuan? Kalau perempuan apa bagaimana? Mohon penjelasan.
Waalaikumsalam. Pertanyaan baik. Yang pertama, ada suami istri, suaminya bercanda, saya talak kamu ya, gitu. Itu bagaimana hukumnya? Tolong bapak bilang ke suaminya, jangan bercanda yang lain. Jangan bercanda masalah talak. Kayak nggak ada bahan lain aja bercanda, gitu. Iya. Ada dua hal yang bercanda dihitung jadi, apalagi benar. Ya bercanda, usaha bercanda, tapi jadi hukumnya sah. Apa itu? Pernikahan dan perceraian. Jadi pernikahan dan perceraian itu kalau bercanda itu jadi itu. Misal, apa itu anak perempuan kan? Punya. Siapa yang nggak punya anak perempuan? Ada. Nah, antum deh. Belum ada anak perempuan kan? Maka nanti ada. Tapi sampai ini belum. Misalnya bapak punya anak perempuan, misal, karena nggak punya saat ini anak. Bapak punya anak perempuan, namanya katakanlah Rahimah. Terus bapak bercanda sama Pak Malik. Pak Malik, saya nikahkan bapak sama anak saya Rahimah ya. Bercanda. Saya nikahin ya. Terus Pak Malik bilang apa? Qabil itu misalnya gitu kan. Atau siap saya terima nikahnya ya. Gitu. Ada saksi nih banyak. Jadi itu sah. Sah. Bapak bercanda niatnya. Sah. Gitu kan. Nah, jadi jangan dibercandain itu masalah akad. Makanya kata para ulama, jika itu kan kayak termasuk setting drama sinetron dinikahi gitu kan, itu kebetulan banget tuh yang walinya menurut bapaknya si anak perempuan gitu kan, saya nikahkan, saya kawinkan, saya terima. Yang ngomong walinya benar bapak yang perempuan tadi, jadi udah itu nikahnya gitu kan. Walaupun itu drama, main-main tuh tetap walaupun main-main jadi. Jadi akad nikah itu walaupun bercanda bisa jadi. Itu pertama. Cerai juga sama. Talak juga sama, bercanda itu bisa jatuh, ya kan? Jadi jangan bercanda talak, bercanda yang lain aja. Jangan masalah talak atau bercanda, gitu kan? Nah, jadi kalau dia mentalak istrinya dalam keadaan marah luar biasa, marah bisa nggak jatuh. Ketika dia marah luar biasa, berantem, istrinya gitu kan, wah, ya udah ceraikan aja gitu kan. Kamu jadi cerai, ya kamu ceraikan aja, ya udah. Nah, kan gitu kan misalnya. Terus dia betul pasang tumpeng, saking marahnya, terus dia langsung pasang. Nah itu malah nggak jadi, karena sedang berwakil, sedang tidak berakal, marah luar biasa. Tapi kalau bercanda malah jadi, malah jadi bercanda pakai talak gitu ya. Jangan pakai talak bercanda. Nah, kemudian para ulama ada yang mengatakan talak itu pakai kotak. Ya kan? Kalau udah dia pakai satu berarti tinggal dua kali. Jadi repot itu namanya. Jadi jangan gampang-gampang. Ya. Jadi jangan menjadikan talak sebagai hal yang mudah, baik laki baik perempuan. Perempuan juga jangan kalau udah marah dengan dikit ceraikan aku ceraikan. Nggak bagus. Yang kedua, talak itu apakah dari suami? Iya. Yang bisa mengucapkan talak, menikahkan talak itu adalah hak dalam agama bagi suami. Tidak boleh sebaliknya. Tapi untuk bercerai, istri boleh mengajukan gugatan cerai. Sehingga nanti pengadilan akan memaksa suami untuk membaca ikrar talak. Itu boleh sih. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan wah itu diskriminatif kepada perempuan, kenapa? Kekuasaan ada diskriminasi. Betul, tetapi perempuan boleh menggugat. Begitu. Dan biasanya kalau perempuan yang menggugat itu cepat banget hakim nanggepinnya. Beda dengan laki-laki yang gugat. Jadi kalau laki-laki gugat cerai itu biasanya hakim dipertua, harus diperpanjang. Begitu perempuan yang menggugat, oh iya gimana begitu. Emang aturannya. Karena biasanya nanti kalau perempuan takutnya kalau lama-lama ngurusnya keburu bahaya, mungkin KDRT, mungkin apa kan gitu. Maka biasanya kodi atau mahkamah agama itu lebih cepat menghadapi pengaduan perempuan. Nah, gitu kan. Dan udah masih perempuan yang menggugat cerai, nanti yang laki mantan suami disuruh juga dia bayar uang mutah gitu kan. Iya, bayar uang mutah juga gitu kan. Nah, kadang-kadang begitu. Ya, jadi tidak benar kalau murni di tangan laki-laki. Untuk talak iya, tapi pada akhirnya perempuan bisa mengadukan.
gugatan cerai ke pengadilan kepada suaminya. Tapi ingat, jangan bercerai atau menggugat cerai karena masalah dunia. Ya, istri-istri atau perempuan yang menggugat cerai suaminya karena perkara dunia, bukan karena perkara agama, ya, maka dia tidak mencium aroma surga. Alhamdulillah. Misalnya sekedar karena suaminya itu kasih nafkahnya nggak sebanyak suami yang lain misalnya. Jadi membandingkan dengan para kawannya itu nggak boleh. Kecuali kenapa kamu mau bukan cerai suami kamu? Habis nggak pernah sholat, saya capek, gitu kan? Belum yang penting nggak pernah sholat, nggak pernah mendidik istrinya, anaknya, gitu kan? Panggung terus, judi terus, oh yaudah harus cerai, gitu. Tapi kalau kenapa kamu cerai sama suami kamu nggak? Ya gimana? Saya kan PNS, gaji saya sekian, suami saya cuma ojol, pendapatan sekian, nggak seimbang. Nah ini istri seperti ini nggak mencium aroma surga. Padahal suaminya sholat mah rajin, kok gitu kan? Kalau suaminya orang baik. Nah ini istri yang begini nggak mencium aroma surga. Kalau tidak menafkahi itu baru itu boleh. Kalau tidak menafkahi. Tapi begini, jika si istri yang bekerja suaminya tidak menafkahi karena misalnya tadinya kerja lalu PHK dan sebagainya, dan istrinya ridho, nggak ada soal. Tapi kalau istrinya nggak ridho, bahkan suaminya malas gitu kan, jadi manfaatin istrinya. So, istrinya nggak ridho, maka dia mengajukan boleh. Karena nafkah itu bukan perkara dunia, nafkah itu kewajiban agama, perintah dari Allah. Nah, masalah nominalnya itu kemudian yang hati-hati gitu kan. Jadi pada pokoknya jika suami masih menafkahi, walaupun nggak besar, sehari hanya bisa ngasih duit berapa 50.000, itu masih tidak menafkahi sebetulnya, masih tidak menafkahi. Yang jadi masalah kadang-kadang tuduhannya suami nggak menafkahi, padahal menafkahi cuma nggak puas ya istrinya kan gitu. Bahasanya nggak mencukupi, tidak sesuai, padahal sebetulnya ya bukan karena nggak mau, memang segitu mentoknya. Nah sekarang saya tanya sama bapak-bapak sebagai laki-laki, kalau seorang suami per 1 bulan memberikan uang nafkah 5 juta, itu cukup apa tidak? Kehidupan kita sekarang ya, dengan kondisi anak 2, yang satu mondoknya nggak bayar, dengan kondisi TK, istri 1, rumah udah aman, kendaraan ada, cukup nggak itu? Relatif sih itu. Cukup kan? Nah ini jauhnya relatif kan? Cukup, bahkan lebih. Kalau tempat lain cuma 5 juta, suami ngasihnya. Ada yang cuma 2 juta, ada yang cuma 1,5, mau gimana? Tapi saya lihat ada gugatan di pengadilan, itu dia katakan kalimatnya kejam sekali, karena suami saya tidak menafkahi. Bayangkan coba kalimat, tidak menafkahi kalimatnya dari gugatan si istri. Padahal terus transferan ini itu jelas dia bukan 3 juta. Tapi si istri masih menggugat dengan kata-kata tidak menafkahi suami. Namun saya diminta sebagai saksi gitu. Oh saya, luar biasa ini, keramaian itu, kufur ini. Ternyata istrinya yang sudah punya jabatan di PNS ada main sama atasannya, nyari-nyari alasan buat cerai dari suaminya. Dan sudah terbukti dari CCTV, dari chat WA itu bukan fitnah sudah zina, ya kan? Tapi supaya dapat hak asuh anak, ya bikin suaminya jelek, gitu kan? Ya, saya depan di situ kan dengan pengacaranya, kamu nggak menafkahi, apa nafkahnya? Apa aturan nafkahnya? Kayak pokoknya ada di situ. Nah, kayak gitu-gitu lah. Suami wajib menafkahi. Istri yang baik adalah istri yang seperti istrinya Nabi Ismail alaihissalam, yang bahkan ketika kekurangan dia mengatakan alhamdulillah cukup. Dan suami yang baik adalah seperti Nabi Muhammad SAW, yang menafkahi istrinya dengan luar biasa, sambil mengajarkan adat, akhlak, sikap yang baik. Ya kan? Kalau kita ingin istri kita qanaah dengan rezeki yang kita berikan dengan tangan kita dari Allah tentu saja, maka kita harus qanaah dengan segala kekurangan istri. Pada akhirnya harus jangan menuntut hal yang sempurna dari istri, sementara kita pun tidak memberikan yang terbaik untuk istri-istri kita. Mudah-mudahan Allah